Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPD IMH, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis. Saya Alia Mirdani, NPM 2051 030281 dari kelas AKSC, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman transaksi derivatif dan margin trading, dan pemahaman internet dan e-commerce. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis. Berikut adalah penjelasannya. A. Pengertian transaksi derivatif. Pengertian transaksi derivatif adalah suatu kontrak agreement mengenai pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya, seperti nilai tukar, tingkat suku bunga, komoditi, equity, dan indeks, baik yang menyebabkan pergerakan dana maupun yang tidak menyebabkan pergerakan dana atau instrumen. Dipertentangkan atas produk atau underlying aset, seperti orang yang membeli saham atau obligasi, USA dollar, dan barang komoditi. 2. Klarifikasi transaksi derivatif. A. FX forward merupakan transaksi penjualan atau pembelian suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. B. FX option adalah transaksi didasari suatu perjanjian yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu falas tertentu dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi. C. FX swap adalah transaksi pertukaran suatu jumlah tetap dari suatu mata uang dengan mata uang lainnya. D. FX futures adalah kontrak yang telah distandarisasi untuk membeli atau menjual falas pada harga yang ditentukan pasar. 3. Sanksi hukum perdata transaksi derivatif. Sanksi administrasi diatur dalam pasal 102 dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diberi izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Sanksinya berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. 4. Rambu hukum transaksi derivatif. Penelitian ini menerapkan teori asas kebebasan berkontrak pada sistem terbuka dan hukum perjanjian Indonesia, yang mana memungkinkan para pihak dalam transaksi derivatif perbankan di Indonesia untuk membuat perjanjian apa saja, baik mengenai isi, bentuk, maupun jenis perjanjiannya, namun dibatasi oleh norma-norma hukum yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan PBI Transaksi Derivatif. 5. Kasus transaksi derivatif. PT Indosat Tbk pada laporan keuangan periode 2006, PT Indosat melaporkannya adanya kerugian sebesar 438 miliar yang diklaim sebagai rugi dari perubahan nilai wajar atas transaksi derivatif bersih. Pengakuan atas kerugian ini muncul karena perusahaan tidak menerapkan PSAK sebagaimana mestinya. B. Transaksi margin trading. 1. Pengertian margin trading. Margin trading adalah suatu transaksi jual beli valuta asing di mana transaksi tersebut tidak diikuti oleh pergerakan dana dan keuntungan atau kerugiannya diperhitungkan dari selisih bersih antara harga beli atau harga jual dari suatu jenis valuta asing pada saat tertentu dengan harga jual atau beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Dengan demikian, margin trading diperlawankan dengan perdagangan dengan pergerakan dana. 2. Sanksi hukum margin trading. 1. Peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan kegiatan usaha. 3. Rambu hukum margin trading. Transaksi margin trading diatur oleh Peraturan Bapepam LK sekarang OJK Nomor 5 D6 tentang pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor 19 Tahun 1997 tentang transaksi margin. 4. Kasur margin trading. CP Mitra memiliki modal Rp 5 juta untuk membeli saham. Harga saham
adalah 1.000 per lembar. Dari modal tersebut seharusnya CV Mitra bisa membeli sebanyak 5.000 lembar saham atau 50 lot. Namun, karena dalam pembelian saham tersebut, CV Mitra menggunakan fasilitas margin trading dan mendapat pinjaman sebesar 3 juta, maka CV Minta mampu membeli tambahan saham sebesar 30 lot, sehingga total saham yang dibeli Tuan Abbas sebanyak 80 lot atau 8.000 lembar saham. C. Internet. Pengertian internet secara istilah adalah berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. 2. Sanksi dan hukum internet. UU ITE mengamatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PPPSTE). Definisi data pribadi terdapat dalam pasal 1 angka 29 PPPSTE. Pelanggaran pasal 26 ayat 1 UU 19/2016, pasal 30 ayat 3 UU ITE sanksi. A. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar. B. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. C. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda dengan paling banyak 5 miliar. 3. Internet Piracy. Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas file sharing ilegal, download ilegal, atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet piracy merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat ilegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal. Terakhir, e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah suatu proses berbisnis memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran penjualan, barang servis, dan informasi. 2. Hubungan e-commerce dengan internet. E-commerce ini tidak terlepas dari dunia e-marketing seperti elektronik pemasaran dan dunia e-bisnis atau elektronik penjualan. Sehingga di dalam dunia e-commerce ini akan terjadinya sebuah transaksi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Adanya pertukaran barang dan jasa, data atau informasi, dan internet adalah media utama dalam proses mekanisme perdagangan tersebut. Dari karakteristik e-commerce di atas, sangat terlihat jelas bahwa ini adalah dampak dari perkembangan teknologi dan telekomunikasi. Karena internet dapat diakses dengan mudah dan internet dapat menghubungkan antara individu, organisasi, dan perusahaan, dan lain-lain. 3. Sanksi dan hukum yang berlaku pada e-commerce di Indonesia. Bisnis e-commerce diatur dalam beberapa perangkat hukum yang terdiri dari A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, Pasal 20 ayat 1 jika dilanggar, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 1. B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan UU Perdagangan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik PPSTE. 4. Pentransferan dalam e-commerce. 1. Pentransferan menggunakan kartu kredit atau Visa. 2. Menggunakan bank. 3. Menggunakan debit. 4. Menggunakan rekening bersama. 5. Cash of delivery atau COD. 6. E-wallet. 7. Tunai di gerai retail. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.